Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, salam Daily Wisdom. Daily Wisdom kali ini mengajak untuk kita memikirkan sebuah tema, yaitu satu hal dilupakan. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Daily Wisdom, pernahkah kita melupakan satu hal saat kita bepergian? Lalu kemudian hal itu menggelisahkan, kita harus balik. Tentu pernah. Ada seorang ibu ketika dia sudah meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil, dia teringat jika dia lupa untuk mematikan kompor yang ada di rumahnya. Maka si ibu ini yang sudah memiliki tujuan, si ibu ini yang sudah menempuh jarak tertentu dalam waktu yang tertentu, si ibu ini yang sudah memiliki satu keinginan-keinginan di depan yang harus dia lakukan, terpaksa pada saat itu dia mengubah semuanya itu. Dia tidak memikirkan lagi waktu dan jarak yang sudah dia tempuh. Dia tidak lagi memikirkan apa yang akan impian keinginannya, tetapi dia langsung mengubah dan mengambil keputusan balik dan mematikan kompor itu. Si ibu itu menghentikan segala keinginannya. Karena apa? Dia lupa dan dia melakukan kesalahan. Dia harus balik. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, sahabat-sahabat Daily Wisdom. Namun dalam kisah Alkitab, ada seseorang yang dia lupa, diingatkan, namun dia tidak mau untuk kembali. Dia justru melanjutkan pada rencana-rencananya. Dan hal ini tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-20, ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Di situ dikisahkan tentang seorang tuan yang memiliki kebun anggur. Dan kemudian dia akan pergi dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia buka kebun anggur itu. Lalu diterimalah beberapa penggarap kebun anggur. Penggarap kebun anggur itu kemudian mengerjakan segala sesuatunya. Dan akhirnya ketika pada musimnya, sang tuan itu harus mendapatkan sepertiga dari hasil anggur itu. Ternyata tidak diberikan. Memang pada saat itu ada sebuah ketentuan. Si tuan atau si pemilik lahan berhak mendapatkan sepertiga dari hasil perkebunan itu. Namun yang terjadi, si penggarap-penggarap ini tidak memberikan hal itu. Si penggarap-penggarap itu justru kemudian menyiksa, menganiaya, melemparkan hamba-hamba yang diutus oleh sang tuan itu kepada si penggarap anggur. Bahkan kemudian ketika si tuan itu mengirimkan anak yang dikasihi, anak itu akhirnya dibunuh. Hal ini ingin menunjukkan bahwa ternyata seseorang itu seringkali lupa dan kemudian ketika diingatkan, dia bisa jadi tetap melanjutkan apa yang menjadi keinginannya. Kemungkinan dari si penggarap anggur itu adalah dia merasa dirugikan karena aku yang bekerja, aku yang berupaya. Si penggarap anggur ini mungkin juga berpikir, aku sudah di dalam sekian waktu, ini aku yang mengerjakan. Aku yang memiliki tanggung jawab, maka aku berhak untuk memiliki semuanya ini. Bisa jadi si penggarap anggur berpikir demikian. Bisa jadi si penggarap anggur itu lupa. Jika seandainya si tuan rumah itu tidak membuka kebun anggurnya, mereka semua menjadi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan hasil apapun yang dapat dinikmatinya. Si penggarap anggur itu lupa karena bisa jadi hasil dari kebun anggur itu sungguh luar biasa. Sehingga disitulah dia tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Mereka lupa mereka sebenarnya adalah mitra, bukan pemilik dari kebun anggur itu. Dari kisah penggarap kebun anggur ini, hal ini kita dapat belajar bahwa seringkali kita pun juga demikian. Dari sekian waktu kita mungkin berkecimpung di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah pekerjaan. Mungkin kita sangat terlibat di dalam emosi kita dari waktu-waktu yang kita jalani dalam kehidupan ini. Baik itu pekerjaan, baik itu tugas-tugas yang lain, baik itu keluarga, suami, istri. Sesungguhnya semuanya itu yang sebenarnya adalah pemberian Tuhan. Namun dalam perjalanan waktu kita yang bergelut di dalamnya, kita menjadi lupa bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan.
dan kita sebagai pengelola, kita sebagai mitra, kita sebagai rekan kerja Allah. Kita lupa, sehingga jangan heran ketika kemudian ada sesuatu kita menjadi emosi. Kita kehilangan uang 100.000 dari dompet, kita sudah menuduh orang sembarangan. Kita langsung sudah melakukan berbagai macam hal yang bahkan tidak adil terhadap orang lain. Karena segala sesuatunya itu bicara soal aku. Kenapa kok diambil? Kenapa kok tidak adil? Aku, si aku ini yang berbicara. Kita menjadi orang-orang yang akhirnya menuntut untuk dimengerti, menuntut untuk dihargai. Aku sudah berjasa dan sebagainya. Kita lupa sebenarnya ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Kita menjadi mudah marah, kita menjadi tidak sabar, kita menjadi orang yang sembarangan melangkah. Oleh sebab itu, pada hari ini diingatkan, ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh kita sebagai manusia. Tuhan pemilik segala sesuatunya, kita sebagai mitra dan rekan kerja. Maka kita belajar dari Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Roma 11 ayat 36, karena segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dia, bagi Allah sajalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya ayat-ayat ini mengingatkan kita, siapa kita, dan bagaimana kita harus merendahkan hati di hadapannya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Daily Wisdom, mari kita jalani 2022 dengan penuh semangat, dan kita tahu kita bersama dengan Tuhan, kita berkarya bersama Tuhan, dan Tuhan melakukan yang terbaik dan yang menjadi bagiannya untuk kita. Oleh sebab itu, selamat menjalani kehidupan ini, dan ingat, kita mitra dan rekan kerja Allah. Haleluya. Salam Daily Wisdom. Tuhan memberkati.